Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 30 Maret 2021 dengan episode Realita versus Gosip. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economic Calendar. Ada berita dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang naik dari sebelumnya 17,2 menjadi 28,9. Kemudian ada dari Austria Bank Austria Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 58,3 menjadi 63,4. Kemudian ada dari Ireland Retail Sales Volume month on month yang naik dari sebelumnya minus 21,8% menjadi 13,9%. Sementara year on year naik dari sebelumnya minus 14,5% menjadi minus 3,2%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bukaka Teknik Utama Tbk atau BUKK yang meraih laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 423,61 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Bank QNB Indonesia Tbk atau BKSW yang membukukan rugi tahun berjalan sebesar 422,16 miliar rupiah di sepanjang tahun 2020 dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Piridam Pharma Tbk atau PIFA yang yakin mampu memenuhi target pertumbuhan penjualan bersih double digit pada tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 29 Maret 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 28 poin atau 0,46% ke level 6.166. Sektor pertambangan, properti infrastruktur, perkebunan aneka industri keuangan perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor pada penurunan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 45 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari realita versus gosip belaka. Belum selesai urusan dengan Australia, Cina saat ini bereaksi terkait dengan tuduhan atas pelanggaran hak asasi manusia yang diberikan oleh Kanada terhadap Cina terkait dengan laporan kerja paksa yang terjadi di Provinsi Xinjiang, Cina bagian barat. Atas reaksi tersebut, masyarakat Cina tentu saja marah dan menutup beberapa toko baju di Xinjiang secara tidak resmi sebagai bagian dari boikot sementara. Tidak hanya dari masyarakatnya saja loh bosku, tapi dari Kementerian Luar Negeri Cina pun sudah mengumumkan sanksi yang akan diberikan kepada anggota Parlemen Kanada dan Komite Parlemen mengenai hak asasi manusia tersebut, serta Kepala Komisi Amerika untuk Kebebasan Beragama atau USCIRF. Pemerintah Cina tentu akan menjaga kedaulatan nasionalnya, kepentingan keamanan dan pembangunan, serta mendesak pihak-pihak terkait untuk dapat memahami situasi dan kondisinya dengan jelas, serta memperbaiki segala kesalahan yang ada. Sebagai informasi, kontroversi Xinjiang merupakan salah satu pertentangan yang selalu terjadi antara Amerika dan Cina sejak zaman Presiden Trump dan semakin mendekati puncaknya ketika era Presiden Biden. Tidak hanya itu saja, Cina juga memberikan sanksi kepada politisi Eropa dan beberapa organisasi think tank lainnya. Cina mengatakan bahwa mereka semua harus berhenti untuk melakukan manipulasi politik pada masalah yang terjadi di Xinjiang, berhenti untuk mencampuri urusan dalam negeri Cina dalam bentuk apapun, dan berusaha untuk menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh di jalan yang salah. Cina juga memberikan pengumuman sanksi pembalasan terhadap politisi senior Inggris, termasuk mantan pemimpin Partai Konservatif yang dimana menyebarkan berita kebohongan dan informasi yang salah mengenai Xinjiang. Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa Cina menargetkan ada 9 orang dan 4 lembaga di Inggris yang akan dikenakan sanksi. Alhasil mereka semua dan kerabatnya tidak boleh memasuki Cina, berdagang atau melakukan transaksi dengan masyarakat Cina ataupun perusahaan dari Cina. Boris Johnson sendiri sebagai Perdana Menteri dari Inggris mengatakan bahwa anggota parlemen yang diberikan sanksi oleh Cina merupakan salah satu langkah yang terpenting terhadap kebebasan berbicara terkait dengan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Muslim Uighur. Sekretaris Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan bahwa Inggris akan bergabung dengan komunitas internasional dalam memberikan sanksi kepada mereka semua yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Yang menarik adalah ketika Cina selalu membantah telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, maka menurut kami Cina harus memberikan akses penuh kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk melakukan verifikasi kebenarannya. Namun kami berpikir bahwa apabila ternyata memang Cina tidak melakukan kesalahan khususnya pelanggaran hak asasi manusia, seharusnya mereka membiarkan saja PBB melakukan verifikasi agar hal ini tidak terjadi berlarut-larut.
Sejauh ini ada potensi boikot merek dagang Hennes and Mauritz AB serta Nike Inc. karena merek tersebut tidak menggunakan bahan baku kapas yang diproduksi di Xinjiang. Kami mengkhawatirkan tendensi yang terjadi di antara mereka nih bosku. Karena di tengah fase pemulihan seperti ini, kami membutuhkan semua bersatu untuk melakukan pemulihan ekonomi agar proses tersebut dapat cepat selesai, bukannya justru malah bertengkar untuk sesuatu yang tidak pasti. Cina dengan kekerasan kepalanya untuk tidak membiarkan PBB melakukan verifikasi, Amerika, Kanada, dan Uni Eropa dengan gosipnya akan menjadi salah satu perihal yang tidak akan mungkin bisa diselesaikan secara cepat. Boikot merek sendiri mungkin akan menjadi kerugian bagi perusahaan tersebut di tengah masa pemulihan. Karena Cina sebagai negara yang pertama kali pulih tentu saja akan mulai mendorong tingkat konsumsinya, sehingga hal tersebut akan menjadi nilai tambah bagi barang-barang merek dari luar tersebut. Apalagi ada boikot, tentu saja potensi peningkatan produksi akan terhalang karena hilangnya daya beli. Kemudian cerita selanjutnya datang dari harapan baru. Pemerintah telah resmi mendirikan pabrik baterai listrik yang dikelola oleh BUMN pada akhir pekan lalu. Terdapat 4 perusahaan BUMN pada sektor pertambangan dan energi yang telah mendirikan Indonesia Battery Corporation dengan holding industri pertambangan yaitu Mind ID. Menteri BUMN mengungkapkan pembentukan IBC bertujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi dalam industri pertambangan dan energi. Selain itu, investasi dalam skala besar dinilai akan membuka lapangan pekerjaan. Sejalan dengan IBC yang akan mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik, IBC juga akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang menguasai teknologi dan pasar global untuk membentuk entitas patungan di sepanjang rantai nilai industri baterai kendaraan listrik mulai dari pengolahan nikel, material prekursor dan katoda, hingga baterai sel, pack, energy storage system, dan recycling. IBC rencananya ingin memiliki kapasitas mencapai 140 GWh dan 50 GWh diantaranya akan diekspor dan sisanya digunakan untuk produksi kendaraan listrik di Indonesia. Menteri BUMN mengalokasikan biaya investasi sebesar 17 miliar US dollar guna mendukung ekosistem bisnis baterai dari hulu hingga hilir. Hingga saat ini telah dilakukan penjajakan kepada beberapa perusahaan global yang bergerak di industri baterai kendaraan listrik, seperti dari Cina, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Eropa. Adapun pada saat ini telah terdapat 2 nama perusahaan global yang akan menjadi mitra, yakni Contemporary Amperex Technology Co. Ltd atau CATL dari Cina dan LG Chem Ltd dari Korea Selatan. Menteri BUMN menyampaikan bahwa CATL akan berinvestasi sekitar 5 miliar US dollar lebih dan LG Chem akan berinvestasi senilai 13 hingga 17 miliar US dollar pada proyek baterai ini. Kami sendiri cukup senang bahwa Indonesia sudah memulai di tengah maraknya penggunaan electric vehicle. Oleh sebab itu harapannya tentu saja bahwa perusahaan IBC mampu menjadi perusahaan yang masuk dalam supply chain global sehingga mampu menjadi salah satu ekosistem baterai dunia. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.106 hingga 6.239. Arus akan berubah cepat hari ini nih bosku. Satu sisi berita positif datang dari Joe Biden yang mengumumkan bahwa 90% dewasa akan memenuhi syarat untuk mendapatkan vaksin pada bulan April mendatang, sehingga hal tersebut telah memberikan dorongan terhadap Dow Jones untuk menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa karena akan mempercepat proses pemulihan. Sisi negatifnya saat ini cerita mengenai Archegos Capital Management Bill Huang akan menjadi warna tersendiri. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INKP, kemudian yang kedua ada dari TKIM, dan yang ketiga ada dari ASI. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PT Waskita Karya Tbk atau WSKT yang di sepanjang tahun 2020 mencatat rugi bersih sebesar 7,378 triliun rupiah. Sepanjang 2020 perusahaan mencatat kinerja keuangan dengan membukukan kerugian, di mana di akhir tahun 2020 tercatat rugi bersih yang dibukukan sebesar 7,38 triliun rupiah. Ini berbeda dengan yang dibukukan pada tahun sebelumnya 2019, yaitu laba bersih sebesar 938,14 miliar rupiah. Kerugian bersih yang dibukukan oleh perusahaan sejalan dengan turunnya pendapatan, sementara kenaikan beban usaha mengalami kenaikan, di mana pendapatannya dibukukan sebesar 16,19 triliun rupiah atau turun 48,4% dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar 31,387 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1200 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1100 dan tingkat probabilitas sebesar 66%.
Kemudian yang kedua ada dari PYFA atau PT Piridam Pharma Tbk yang yakin mampu memenuhi target pertumbuhan penjualan bersih double digit pada tahun 2021. Di tahun ini perusahaan menargetkan pertumbuhan penjualan bersih mencapai 50%. Optimis manajemen perusahaan akan target tersebut tampaknya didukung dengan industri farmasi. Gaya hidup masyarakat tentunya memberikan peluang bagi industri farmasi dan alat kesehatan, di mana sejak masa pandemi corona kebutuhan akan kesehatan telah memberikan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 815 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 750 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.